yang seharusnya diberhentikan dari dinas kepolisian, ya diberhentikan juga gajinya. Ternyata setelah saya akan mengurus Asabri di KPPN, saya wajib untuk mengembalikan gaji yang tidak saya terima selama 8 tahun. Ya. Sehingga saya melaporkan AKBP Rijal ke Propam Polda Lampung dan ke Propam Polri, Mabes Polri di 3 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Rusmini, mantan Polwan Polda Lampung yang di PTDH di tahun 2015 atas dasar kasus perdata direkayasa menjadi pidana, yang dalangnya adalah suami saya sendiri, AKP Edi Haramsa, yang sekarang berdinas di Polair Polda Metro Jaya, yang berkatan jahat bersama pamannya untuk memberikan keterangan palsu atas kasus hutang piutang saya kepada pamannya direkayasa menjadi penipuan, sehingga saya di PTDH dari Dinas Kepolisian di tahun 2015, yang sebelumnya saya dipidanakan selama 8 bulan di Lapas Wanita Bandar Lampung. Setelah 17 Agustus 2014 saya mendapatkan remisi, langsung saya dinas aktif kembali di Polsek Mapar, Polres Lampung Selatan. Tetapi tiba-tiba saya disidang kode etik oleh Bapak AKBP Rijal pada tahun 2015. Jelas melanggar daripada Perkap nomor 19 tahun 2012 pasal 51 ayat 4. Yang seharusnya sidang kode etik tersebut dilaksanakan setelah 30 hari saya menjalani hukuman dan sudah harus menjatuhkan putusan. Sedangkan saya sudah dinas aktif kembali selama 1 tahun 6 bulan tanpa cacat hukum. Saya sampaikan di sini. Saya akan tanyakan kepada Bapak AKBP Rijal. Pak Rijal, Bapak mem-PTDH saya di tahun 2015. Tetapi Bapak tidak melampirkan surat pemberhentian gaji saya SKPP di tahun 2015. Yang harusnya SKPP tersebut, surat pemberhentian gaji, ya bersamaan dengan saya diberhentikan. Sedangkan surat pemberhentian gaji baru dibuat di tahun 2023 Januari. Itu pun karena viral. Mungkin kalau tidak viral tidak akan keluar surat pemberhentian gaji saya. Yang saya tanyakan di sini, kemana gaji saya yang selama 8 tahun, Pak? Yang seharusnya Bapak sebagai ketua sidang pada saat itu dan sebagai menjabat sebagai Kapolres Lampung Selatan, masa tidak tahu prosedur. Yang seharusnya diberhentikan dari dinas kepolisian, ya diberhentikan juga gajinya. Ternyata setelah saya akan mengurus Asabri di KPPN, saya wajib untuk mengembalikan gaji yang tidak saya terima selama 8 tahun. Ya. Sehingga saya melaporkan AKBP Rijal ke Propam Polda Lampung dan ke Propam Polri, Mabes Polri di 3 November 2023. Atas dasar dugaan penyalahgunaan wewenang sidang kode etik profesi Polri yang direkayasa melanggar Perkap nomor 19 tahun 2012 pasal 51 ayat 4. Tetapi hingga saat ini sudah 1 tahun 6 bulan tidak ditindaklanjuti oleh Kabid Propam. Ini saya tanda tanya besar. Ada apa tidak ditindaklanjuti hingga saat ini? Padahal jelas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak AKBP Rijal pada saat pelaksanaan sidang, yaitu 1, sidang dilaksanakan sudah kadaluarsa karena sudah dinas aktif selama 1 tahun 6 bulan. Jelas melanggar pasal daripada pasal 51 ayat 4. Yang kemudian kedua, saksi dan bukti yang menguntungkan saya tidak
hadirkan. Padahal kala itu pamannya AKP Edi Aransa sudah siap untuk memberikan keterangan kesaksian. Yang berikutnya, penuntut tidak menjalankan tugasnya sebagai penuntut, jelas melanggar daripada pasal 25 huruf D. Dan yang berikutnya, penuntut tidak menjalankan tugasnya sebagai penuntut membacakan tuntutan, jelas melanggar pasal 54 huruf O. Dan berikutnya, sekretaris tidak membacakan tata tertib dan merekam keterangan dari fakta yang terungkap di persidangan, jelas melanggar pasal 28 huruf I dan huruf J. Pada saat itu petugas daripada sekretaris di situ adalah adik leting saya, yaitu Aibda Umul, yang menyatakan bahwa saya sampaikan kepada Aibda Umul, kok saya di PTDH, padahal Bapak Jainuddin kan sudah mengakui bahwa memberikan keterangan palsu pada saat di persidangan pengadilan karena atas suruhan atau perintah dari AKP Edi Aransa karena motif dendam. Kan sudah diakui dan saya melaporkan balik keterangan palsunya Bapak Jainuddin. Tetapi kok saya tetap di PTDH. Ada rekaman suaranya daripada adik leting kita ini bahwa mengatakan, ya, bagaimana Mbak, kami ini hanya anak buah, hanya melaksanakan saja. Ya, yang dalam intinya di sini hanya melaksanakan saja perintah dari pesanan dari Polda Lampung. Kan intinya begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa PTDH saya ini adalah atas dasar pesanan dan tekanan dari Polda Lampung yang dikatakan dalam sidang apapun harus dikalahkan. Kemudian saya menyampaikan kepada Bapak AKBP Ferijal, Bapak Ferijal, pada saat Bapak menyidangkan saya, Bapak memanggil saksi Bribka Fahrizal Herlani. Dia adalah penyidik yang merekayasa kasus saya, hutang piutang yang dipelintir menjadi penipuan. Kemudian pada saat sidang kode etik, Bapak AKBP Ferijal memanggil saksi, yaitu Bapak Bribka Fahrizal Herlani adalah penyidik yang merekayasa kasus saya, kasus hutang piutang yang dipelintir menjadi penipuan, yang dipanggil sebagai saksi dalam sidang kode etik. Sedangkan saksi dari pihak saya tidak dipanggil oleh Bapak Fahrizal Herlani untuk membantu daripada memberikan keterangan kesaksian dari pihak saya. Pak Ferijal, Bapak ingat pada saat sidang kode etik saya bermohon-mohon kepada Bapak. Bahkan saya bersimpuh menangis-nangis kepada Bapak dengan maksud, tolong janganlah saya itu di PTDH demi anak-anak saya. Tetapi Bapak tidak ada bergeming sedikit pun belas kasih pada saya. Saya ini mantan polwan Pak, dan saya mantan bayangkari, istri dari AKP Edi Aransa. Saya tahu permainan dalam sidang kode etik. Bahkan setelah sidang selesai, Bapak memanggil Bribka Fahrizal Herlani sebagai saksi bayaran tadi dan memanggil Pak Julijar sebagai pendamping saya dari Bitkum Polda Lampung. Saya dulu pernah berdinas di Polda Palembang dan bertugas sebagai Sepri. Saya pernah menjadi Sepri Kapolres, dan Sepri Kapolres itu adalah menyiapkan map yang berisi amplop, yang di situ adalah map lalu lintas yang berisi amplop untuk diberikan apabila ada wartawan, ada tamu, ataupun ada anggota Polri yang menghadap. Jadi pada saat Bapak memanggil Bribka Fahrizal Herlani, tidak ada bedanya Pak. Saya melihat setelah keluar dari ruangan, Bapak memberikan map berisi amplop. Nah,
Kalau Bapak tidak mengaku, apakah Bapak siap untuk saya sumpah Al-Quran? Nah, itu aja Pak. Jadi di sini sidang kode etik saya adalah sidang abal-abal, sidang maju tak gentar bela yang bayar. Karena semua sudah direkayasa, sudah diatur semua oleh AKP Jaraksa. Dan saya itu kan mantan Bayangkari Pak. Pada saat dulu masih sebagai Bayangkari, apapun yang dilakukan oleh AKP Ederansa, salah satunya adalah untuk setor kepada pimpinan, kepada Kapolres, Pak Kapolres, saya yang masukkan uang ke dalam amplop. Jadi mau bilang apa lagi? Kalau memang tidak mengakui, apakah Bapak siap disumpah Al-Quran? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.